Orang kaya sukar masuk kerajaan sorga. Apakah benar? Mari kita bahas. Markus 10 ayat ke-25. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa itu lubang jarum? Nah saudara, kalau ke Yerusalem, di pintu gerbang, di bawahnya ada satu pintu kecil lagi. Pintu gerbang itu kan besar tuh. Nah di bawahnya ada pintu kecil, biasanya hanya lewat satu orang. Nah ternyata lebih mudah unta melewati lubang itu daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Artinya benar, orang kaya itu benar-benar sukar masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu kata firman Tuhan. Boleh katakan amin? Amin. Yesus tidak mencari murid-murid yang kaya. Nah hari ini kita akan renungkan firman Tuhan di kitab Markus dengan perikop orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Saudara bisa baca dari ayat 17 sampai ke 27. Nah sekarang khusus di video ini kita baca dari Markus 10, 17 sampai ke 20 saja. Kita lihat pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Nah, begini, dikisahkan tentang seorang yang kaya, merasa dirinya sudah melakukan perintah Tuhan secara lengkap. Jadi dia merasa dirinya benar. Dikatakan semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tertulis di ayat 20. Lalu orang kaya itu pun merasa yakinlah bahwa ia akan mendapatkan acungan jempol atau pujian dari Tuhan Yesus. Dan tentu dia bisa memperoleh hidup yang kekal yang sudah menjadi miliknya. Pikirnya seperti itu. Namun apa yang Tuhan Yesus katakan? Kita lihat. Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Markus 10 ayat 21. Lihat bagaimana respons orang kaya itu setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus perintahkan dia untuk jual hartanya baru datang mengikut Tuhan. Markus 10 ayat 22 tertulis seperti ini. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Saudara, ia kecewa dan sedih karena diperintahkan Tuhan untuk menjual hartanya dan juga membagi-bagikannya kepada orang miskin. Keengganannya untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan ini menunjukkan bahwa orang kaya tersebut lebih mencintai hartanya daripada mencintai Tuhan. Ia rela kehilangan guru yang baik karena lebih memilih harta duniawi. Sungguh benar apa yang Alkitab katakan. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Matius 6 ayat 21. So Tuhan menegaskan bahwa ketika seseorang menempatkan uang, harta atau kekayaannya sebagai yang terutama dan segala-galanya, maka sulit bagi orang tersebut untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Markus 10 ayat ke-23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Catat baik-baik. Alangkah sukarnya orang yang beruang, orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Adalah lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang kaya yang hanya memikirkan harta duniawi yang sifatnya sementara dan mengabaikan perkara-perkara rohani yang sifatnya kekal, sulit untuk bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Namun Tuhan mengatakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Asalkan hatinya tidak terpaut kepada harta itu. Asalkan ia mau memprioritaskan Tuhan. Menempatkan perkara-perkara rohani sebagai yang terutama dalam hidupnya. Hidup dalam ketaatan dan menjadi berkat. Boleh katakan amin? Ya memang tidak masuk akal ya. Ada orang kaya yang datang mau ikut Yesus. Tapi Yesus berkata, "Jualah apa yang kamu miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Wah, kalau orang yang betul-betul mencintai Tuhan bisa dia lakukan. Tapi kalau orang dunia yang masih mencintai harta dunianya, percayalah, itulah yang terjadi. Maka akhirnya dia meninggalkan Tuhan, dia pergi hidup dengan hartanya. Saudara, ingat baik-baik. Harta tidak kita bawa sampai ke surga.
Semua ketika kita meninggal, kita mati nanti, tidak ada apapun yang bisa kita bawa ke surga. Tapi taburan kita akan kita bawa sampai ke surga. Kasih kita, pelayanan, apapun yang kita kerjakan dengan segenap hati untuk memberkati Tuhan lewat pelayanan, untuk memberkati orang-orang susah, Tuhan memperhitungkannya. Katakan amin. Di sini jelas, Yesus tidak tertarik dengan kekayaan dunia dan juga harta kita. Dan Yesus tidak mencari harta di dunia. Dia Tuhan, dia punya segala-galanya. Selama hati masih berpaut kepada harta duniawi, sulit rasanya untuk mencapai surga. Saudara, Tuhan tidak melarang seseorang menjadi kaya karena ia sendiri ingin memberkati umatnya. Yang tidak dikehendaki Tuhan adalah kita menjadi sombong dan hati kita berpaut atau terikat pada harta semata-mata. Firman Tuhan mengingatkan kita di Lukas 12 ayat ke-15. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Boleh katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.